Perkenalkan, nama saya Lukas Melo Santosa Silva. Saya mahasiswa Stiko Moyonundo Kupang, jurusan Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai cara menggunakan cara menggunakan cara menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal RPL. Baik, kita langsung saja membuka command prompt atau terminal RPL dengan cara kita bisa di sini ketik command prompt, atau kita di sini Windows ketik di keyboard Windows tambah R, terus kita cmd, ketik cmd, ya, kita besarkan. Di sini saya tulis node. Untuk masuk di Node.js, kita telah masuk Node.js versi terbaru 14.17.6, ya. Kita langsung saja. Jadi Node.js ini dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut terminal RPL, yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan loop. Jadi fungsi dari yang pertama adalah read, membaca masukan atau input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam mode JavaScript, ya. Yang kedua, eval, mengevaluasi kode yang telah dibaca. Yang ketiga, fungsi mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi layar terminal. Yang keempat, loop, dia mengulang 3 langkah, yaitu read, eval, print, sampai pengguna menekan tombol Ctrl C 2 kali atau Ctrl D untuk menghentikan terminal RPL. Baik, kita langsung membuat satu contoh. Untuk membuat Node.js secara interaktif, tulis node ke dalam terminal. Pada prompt tanda lebih besar di layar, kita dapat menulis perintah-perintah JavaScript, misalkan sebagai berikut. Ya, ini tanda lebih besar, kita tulis 2 tambah 2, ya, hasilnya langsung di input, yaitu 4. Kita enter, terus 4 dikali 2 sama dengan 8, ya. Kemudian kita bisa menggunakan console.log, terus di sini kita tulis node.js, kita tanda petik 2, kita enter, dan final node.js ditampilkan ini, ya. Lalu kita lanjut, kita bisa menggunakan var x sama dengan 5, dan final kita definisikan var i, ya. Kita bisa membuat perulangan, yaitu kita menggunakan perulangan for, terus i sama dengan i lebih kecil, minta maaf, i, minta maaf, i pertama 0 titik koma, i lebih kecil dari x titik koma, i plus plus, ya. Terus kita tanda kurung awal, kita ketik console.log, ya. Terus kita taruh ini, terus kita enter, ya. Jadi hasilnya adalah 0 sampai 4, dia mengulang dari 0 sampai 4 sampai 5 kali, ya. Ya, ini. Baik, sedikit saya jelaskan. Undefined ini, tetaan ini ditampilkan oleh terminal RPL, menunjukkan bahwa perintah yang dieksekusi tidak mengembalikan nilai, ya. Yang ini, ya. Selanjutnya kita masuk di menulis ekspresi. Bagaimana menulis ekspresi? Terminal RPL ini juga bisa dapat digunakan untuk menulis ekspresi aritmatika sederhana, layaknya sebuah kalkulator, ya. Kita langsung masuk pada contoh
kali 1/3, terus tambah 2 3 kali 10. Ya, contoh satu lagi, 14 dibagi 14 sama dengan 3,5, terus 14% 3 sama dengan 2, terus 2 dikali-kali 3 sama dengan 8. Ini mengenai ekspresi, cara tulisnya seperti ini. Ya, selanjutnya kita menggunakan tanda underscore. Ketika bekerja dengan Node.js secara interaktif, tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Contoh 3 sama dengan 12, 3 dikali 4 sama dengan 12. Ya, jadi underscore, ya, jadi dia langsung muncul 12 di sini seperti yang tadi saya jelaskan. Itu tanda underscore ini dia menyimpan hasil terakhir dari penjumlahan seperti 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi underscore ini dia menyimpan nilai 12 di dalamnya, ya, ditambah 2, ya, sama dengan, oh minta maaf saya melakukan kesalahan, 2, ya, seperti ini. Baik, selanjutnya kita menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var. Jika didefinisikan dengan menggunakan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai baru tampil ketika kita menggunakan nilai tersebut. Contoh, A sama dengan 3, enter, A sama dengan 3, ya. Terus kita menggunakan var B sama dengan 4. Ya, mengapa undefined? Karena kita menggunakan kata kunci yaitu var, variabel var, ya. Karena dia mengunci nilai tersebut dan tidak ditampilkan. Dan jika kita tidak menggunakan var, maka dia akan menampilkan hasil tersebut. Ya. Jadi satu contoh, kita gunakan 2 ditambah 2 dikali kurung A tambah B sama dengan 14, ya. A ini adalah nilainya 3, B ini adalah 4. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7 dikali 2, 14, ya. Contoh satu lagi, console.log, terus kita tanda petik nilai A titik 2, nilai A titik 2 tanda petik plus A tanda petik, ya. Sini saya jelaskan tanda plus ini merupakan pemisah dari variabel dan string. Kita enter, ya, nilai A adalah 3, maka betul, ya, nilai A adalah 3, betul. Terminal RPL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris, misalnya untuk membuat log pemulihan dan pengulangan. Contoh, var A sama dengan 10, kita enter, kita melakukan perulangan if, ya, A tanda buka kurung A
lebih besar dari 10 tutup kurung, minta maaf, lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 ya. Terus kita tutup kurung kurawal, kita enter ya, dan kita ketik console.log, terus kita tulis A tambah tanda petik adalah bilangan positif A adalah bilangan positif ya. Lanjut kita tanda petik baru tanda tutup kurung ya, kita enter. Di sini kita tutup kurung kurawal, baru kita ketik else, terus tanda kurung kurawal buka, kita enter. Kita buat yang satu lagi ya, ini konsol. Di sini kita taruh A, tanda plus, titik koma adalah bilangan negatif, tanda petik 2 ya. Ya sudah benar, kita enter. Terus di sini tanda kurung kurawal tutup dan kita enter. Hasilnya adalah 10 adalah bilangan positif ya. Sedikit penjelasan, di sini A adalah 3, minta maaf, di sini A adalah 10, dan jika A lebih kecil dari 0 maka bilangan positif, dan jika tidak akan bilangan negatif. Jadi A adalah 10 maka dia adalah bilangan positif, A lebih besar dari ya, A itu adalah 10, A ya. Sedikit saya jelaskan, tanda titik 2 ini menandakan tersebut merupakan baris perintah lanjutan dari baris sebelumnya ya. Ya, kita lakukan contoh satu lagi, var i sama dengan 1, kita enter, ada final. Kita melakukan perulangan while, terus i lebih kecil sama dengan, terus 3 kurung kurawal ya, kita enter, kita ketik console.log, terus ini baris ke minus, tanda minus, terus tanda titik 2, terus tanda plus i ya, kita enter. Di sini i plus, kita enter, lalu tanda kurung kurawal ya, kita enter ya. Iya, sedikit saya jelaskan. Sebelumnya kita telah mendeklarasi 1 sama dengan 1, i sama dengan 1, lalu i lebih besar, lebih kecil sama dengan 3, terus bernilai benar maka dia akan mencetak baris ke 1, baris ke i, nilai yang terkandung. Setelah itu diturun
dia menambahkan i increment dari satu nilai yang terkandung dalam i ditambah satu jadi posisi terakhir adalah 2. Kembali ke atas, 2 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka dia akan cetak 2 kembali ke atas 3 lebih kecil dari bernilai benar, dicetak 3. Terakhir 4 lebih kecil sama dengan 3 bernilai salah, maka perulangannya akan dihentikan. Jadi i nya yang terakhir adalah 3 ya, ini ya. Yang sampai ke 4 ini dia tidak bisa ya, biasa. Selanjutnya kita masuk ke dalam membuat fungsi. Selain ekspresi dan dua perintah lainnya, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terminal RFL. Contoh berikut. Kita ketik function tambah A tambah B. Minta maaf. A tambah B. Tutup kurung. Terus kita return ini adalah dia mengambilkan nilai A tambah B ya. Return. Terus A tambah B ya, kita enter. Minta maaf di sini saya lupa membuatnya begini ya, seperti ini. Function kita ketik ulang, return, terus kita A tambah B ya, betul, kita enter ya. Terus kita buka ini, tanda tutup kurung kurangan. Tadi kesalahannya itu saya sedikit jelaskan. Tadi kesalahannya itu di atas ini saya tidak menambahkan tanda buka kurung kurangan ya. Jadi kita harus menaruhnya. Jadi saya tekan enter dan final ya. Terus kita memanggil hasilnya dengan cara hasil sama dengan tambah belas sama dengan 99. Kita panggil hasil 99 ya. Untuk menampilkan di layar, tambah 3 5 ya, tutup kurung ya, ini ya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam objek. Terminal RFL juga mendukung pembuatan objek seperti yang ditunjukkan oleh contoh kode di bawah ini. var origin sama dengan new object ya. Di sini masih error seperti yang kemarin saya buat, masih error juga ya, dia begini ya. Jadi saya akan membuatnya, mungkin menjelaskannya di notepad saja. Saya kemarin sudah mencarinya tapi belum didapatkan, sedang berusaha ya. Kita var obj terus new objek terus tanda kurung
besar ya. Terus di sini ada undefined di bawahnya. Terus kita ketik objek obj ya. Nama obj ini bisa kita ganti dengan nama kita sendiri ya. Obj titik tinggi, obj titik alas sama dengan 3. Terus di sini kita obj titik tinggi ya, tinggi sama dengan 5, ya. Di sini hasilnya nanti ada 5, di sini juga tidak pasti ya. Terus kita membuat obj luas, kita membuat function terus kita pakai return tanda kurung lagi. Return ini untuk mengembalikan objek alas kali objek tinggi ya, dibagi 2. Jadi kita ketik ini obj alas kali obj titik, bukan dot ya, titik tinggi. Terus ini kita bagi dengan 2, terus tanda kurung kurangan ya. Minta maaf, di sini kita buka tanda kurung kurangan ya. Terus kita di sini nanti ada muncul function anonymous. Terus kita memanggil alas, metode alas, metode luas, minta maaf, ketik spasi enter. Sini ada undefined, terus obj titik luas. Di sini hasilnya 7,5 ya. Ya. Di sini kita deklarasikan nama objek yang tadi saya bilang itu, bisa kita ganti objek ini dengan nama kita, dan hasilnya adalah 7,5 ya. Minta maaf karena kemarin saya telah membuatnya tapi objek ini masih error saja. Dan kita lanjut. Beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dengan terminal RFL sebagai berikut. Perintah dalam terminal RFL yaitu ya, di sini perintah-perintah dalam terminal RFL ini juga saya akan jelaskan. Baik. Yang contoh pertama yaitu dia kontrol C. Kontrol C ini digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang aktif. Habis itu terus kontrol C 2 kali, kontrol C 2 kali, itu digunakan untuk menandakan keluar dari terminal RFL. Terus kontrol D sama seperti dengan keluar dari terminal RPL, dia sama dengan kontrol C.
Terus tombol panah atas dan tombol panah bawah itu dia menampilkan perintah sebelum atau sesudahnya. Terus tombol tab sama dengan melengkapi perintah yang ditulis. Terus tanda titik help ini juga menampilkan bantuan dari Java perintah yang ada. Terus titik break ya, terusnya begini, dia keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Terus yang satunya clear, ini untuk sama seperti break, dia keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Terus kita titik save name file ya, save name file itu untuk menyimpan perintah di dalam terminal RFL ke file ya. Terus masih ada lagi load name file ya, ini untuk memuat perintah dari file ke dalam terminal RFL. Baik, di sini kita akan menghentikan terminal RFL dengan cara tekan titik, terus exit. Di sini kita tekan tombol tab dan kita enter. Ya, di sini kita telah keluar. Di sini juga kita bisa pakai cara lain. Kita masuk di node kembali. Ya, terus kita ketik misalnya 8 kali 2 sama, terus kita ketik Ctrl C 2 kali, terus ketik lagi ya, udah keluar. Contoh cara lain lagi untuk menghentikan RFL dengan cara kita masuk kembali node, terus kita buat ya enter, dan kita coba keluar dengan kontrol tahan D ya, telah keluar ya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lucas Melo Santosa Silva. Saya mahasiswa Stiko Moyon Mundo Kupang, jurusan Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai cara menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal RFL. Baik, kita langsung saja membuka command prompt atau terminal RFL dengan cara kita bisa di sini ketik command prompt, atau kita di sini Windows ketik di keyboard Windows tambah R, terus kita cmd ya, kita besarkan. Di sini saya tulis node. Untuk masuk di Node.js, kita telah masuk Node.js versi terbaru 14.17.6 ya. Kita langsung saja. Jadi Node.js ini dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut terminal RFL yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan loop. Jadi fungsi dari yang pertama adalah read, membaca masukan atau input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam mode JavaScript ya. Yang kedua, eval, mengevaluasi kode yang telah dibaca. Yang ketiga, fungsi mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi layar terminal. Yang keempat, loop, dia mengulang 3 langkah, yaitu read, eval, print, sampai pengguna menekan tombol Ctrl C 2 kali atau Ctrl D untuk menghentikan terminal RFL. Baik, kita langsung membuat satu contoh. Untuk membuat Node.js secara interaktif, tulis node ke dalam terminal.
pada prompt tanda lebih besar di layar kita dapat menulis perintah-perintah JavaScript misalkan sebagai berikut. Ya, ini tanda lebih besar, kita tulis 2 tambah 2, ya hasilnya langsung di input yaitu 4, kita enter. Terus 4 dikali 2 sama dengan 8, ya. Kemudian kita bisa menggunakan console titik log, terus di sini kita tulis node.js, kita tanda petik 2, kita enter, dan final node.js ditampilkan ini, ya. Lalu kita lanjut, kita bisa menggunakan var x sama dengan 5, dan final kita definisikan var i, ya. Kita bisa membuat perulangan, yaitu kita menggunakan perulangan for, terus i sama dengan i lebih kecil, minta maaf, i, ya minta maaf, i pertama 0 titik koma, i lebih kecil dari x titik koma, i plus, ya. Terus kita tanda kurung-kurangan kita ketik console dot log, ya. Terus kita taruh ini, terus kita enter, ya. Jadi hasilnya adalah 0 sampai 4, dia mengulang dari 0 sampai 4 sampai 5 kali, ya. Ini baik, sedikit saya jelaskan. Under finance ini, tetaan ini ditampilkan oleh terminal RPL menunjukkan bahwa perintah yang dieksekusi tidak mengembalikan nilai, ya. Yang ini, ya. Selanjutnya kita masuk di menulis ekspresi. Bagaimana menulis ekspresi? Terminal RPL ini juga bisa dapat digunakan untuk menulis ekspresi aritmatika sederhana layaknya sebuah kalkulator, ya. Kita langsung masuk pada contoh 10 kali 1 3, terus kita buat 2 3 kali 10, ya. Contoh satu lagi 14 dibagi 14 sama dengan 3,5, terus 14% 3 sama dengan 2, terus 2 dikali-kali 3 sama dengan 8. Ini mengenai ekspresi, cara tulisnya seperti ini, ya. Selanjutnya kita menggunakan tanda underscore. Ketika bekerja dengan node.js secara interaktif, tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Contoh 3 sama dengan 12, 3 dikali 4 sama dengan 12, ya. Jadi underscore, ya. Jadi dia langsung muncul 12 di sini seperti yang tadi saya jelaskan. Itu tanda underscore ini dia menyimpan hasil terakhir dari penjumlahan seperti 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi underscore ini dia menyimpan nilai 12 di dalamnya, ya. Tambah 2, ya, sama dengan, minta maaf saya melakukan kesalahan,
2. Ya, seperti ini. Baik, selanjutnya kita menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var. Jika didefinisikan dengan menggunakan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai baru tampil ketika kita menggunakan nilai tersebut. Contoh, A sama dengan 3. Enter, A sama dengan 3. Ya. Terus kita menggunakan var, B sama dengan 4. Ya, mengapa undefined? Karena kita menggunakan kata kunci yaitu var, variabel var. Ya. Karena dia mengunci nilai tersebut dan tidak ditampilkan. Dan jika kita tidak menggunakan var, maka dia akan menampilkan hasil tersebut. Ya. Jadi satu contoh, kita gunakan 2 ditambah 2 dikali kurung A tambah B sama dengan 14. Ya. A ini adalah nilainya 3, B ini adalah 4. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7 dikali 2, 14. Ya. Contoh satu lagi, console.log, terus kita tanda petik nilai A titik 2, nilai A titik 2 tanda petik plus A tanda petik. Ya. Sini saya jelaskan tanda plus ini merupakan pemisah dari variabel dan string. Kita enter. Ya, nilai A adalah 3. Maka betul ya. Nilai A adalah 3. Betul. Terminal RPL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris, misalnya untuk membuat log pemulihan dan pengulangan. Contoh, var A sama dengan 10. Kita enter. Kita melakukan perulangan if. Ya. A tanda buka kurung, A lebih besar dari 10 tutup kurung, dan minta maaf lebih besar dari 0. A lebih besar dari 0. Ya, terus kita tutup kurung kurawal, kita enter ya, dan kita ketik console.log, terus kita tulis A tambah tanda petik adalah bilangan positif. A adalah bilangan positif ya. Lanjut kita tanda petik baru tanda tutup kurung ya, kita enter. Di sini kita tutup kurung kurawal, baru kita ketik else, terus tanda kurung kurawal buka, kita enter. Kita buat yang satu lagi ya, ini console. Di sini kita taruh A tanda plus titik koma adalah bilangan negatif, tanda petik 2 ya. Ya sudah benar, kita enter.
terus di sini tanda kurung kurawal tutup, dan kita enter. Hasilnya adalah 10 adalah bilangan positif. Ya, sedikit penjelasan. Di sini A adalah 3. Minta maaf, di sini A adalah 10. Dan jika A lebih kecil dari 0, maka bilangan positif. Dan jika tidak, akan bilangan negatif. Jadi A adalah 10, maka dia adalah bilangan positif. A lebih besar dari, ya, A itu adalah 10. A, ya. Sedikit saya jelaskan. Tanda titik 2 ini menandakan tersebut merupakan baris perintah lanjutan dari baris sebelumnya, ya. Ya. Ya, kita lakukan contoh satu lagi. var i sama dengan 1. Kita enter, ada final. Kita melakukan perulangan while terus i lebih kecil sama dengan, terus 3 kurung kurawal, ya, kita enter. Kita ketik console.log, terus ini baris ke tanda minus, terus tanda titik 2, terus tanda plus i. Ya, kita enter. Di sini i plus, kita enter, lalu tanda kurung kurawal, ya, kita enter. Ya, sedikit saya jelaskan. Sebelumnya kita telah mendeklarasi 1 sama dengan 1, i sama dengan 1, lalu i lebih besar, lebih kecil sama dengan 3, terus bernilai benar, maka dia akan mencetak baris ke 1, baris ke i, nilai yang terkandung. Setelah itu diturun, dia menambahkan i increment dari 1 nilai yang terkandung dalam i, ditambah 1 jadi posisi terakhir adalah 2. Kembali ke atas, 2 lebih kecil sama dengan 3, bernilai benar, maka dia akan cetak 2 kembali ke atas 3, lebih kecil dari bernilai benar, dicetak 3. Terakhir 4 lebih kecil sama dengan 3, bernilai salah, maka perulangannya akan dihentikan. Jadi i-nya yang terakhir adalah 3, ya, ini, ya. Sampai ke 4 ini dia tidak bisa, ya, biasa. Selanjutnya kita masuk ke dalam membuat fungsi. Selain ekspresi dan 2 perintah lainnya, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terminal RFL. Contoh berikut. Kita ketik function tambah A tambah B, minta maaf, A tambah B, tutup kurung, terus kita return ini adalah dia mengambilkan nilai A tambah B, ya, terus A tambah B, ya, kita enter. Minta maaf,
Minta maaf, di sini saya lupa membuatnya begini ya, seperti ini. Function kita ketik ulang, return, terus kita A tambah B, ya betul, kita enter ya. Terus kita buka ini, buka tanda tutup kurung kurangan. Tadi kesalahannya itu saya sedikit jelaskan. Tadi kesalahannya itu di atas ini saya tidak menambahkan tanda buka kurung kurangan ya. Jadi kita harus menaruhnya. Jadi saya tekan enter dan final ya. Terus kita memanggil hasilnya dengan cara hasil sama dengan tambah (13,6) sama dengan 99. Kita panggil hasil 99 ya. Untuk menampilkan di layar, tambah 3 5 ya, tutup kurung ya, ini ya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam objek. Terminal RFL juga mendukung pembuatan objek seperti yang ditunjukkan oleh contoh kode di bawah ini. var origin sama dengan new object ya. Di sini masih error seperti yang kemarin saya buat, masih error juga ya, dia begini ya. Jadi saya akan membuatnya, mungkin menjelaskannya di notepad saja. Saya kemarin sudah mencarinya tapi belum didapatkan, sedang dalam usaha ya. Kita var obj terus new object terus tanda kurung besar ya. Terus di sini ada underline di bawahnya. Terus kita ketik obj ya. Nama obj ini bisa kita ganti dengan nama kita sendiri ya. Obj titik tinggi obj titik alas sama dengan 3. Terus di sini kita obj titik tinggi ya, tinggi sama dengan 5 ya. Di sini hasilnya nanti ada 5, di sini juga tidak pasti ya. Terus kita membuat obj luas kita membuat function kurung, terus kita pakai return tanda kurung lagi. Return ini untuk mengembalikan objek alas kali objek tinggi ya, dibagi 2. Jadi kita ketik ini obj dot alas kali obj dot titik, bukan dot ya, titik tinggi
terus ini kita bagi dengan 2, terus tanda kurung kurangan ya. Minta maaf di sini kita buka tanda kurung kurangan ya. Terus kita di sini nanti ada muncul function anonymous, terus kita memanggil alas, metode alas, metode luas, minta maaf, titik spasi enter. Sini ada undefined, terus obj titik luas. Di sini hasilnya 7,5 ya. Ya. Di sini kita deklarasikan nama objek yang tadi saya bilang itu, bisa kita ganti objek ini dengan nama kita, dan hasilnya adalah 7,5 ya. Minta maaf karena kemarin saya telah membuatnya tapi objek ini masih error saja. Dan kita lanjut. Beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dengan terminal RFL sebagai berikut. Perintah dalam terminal RFL yaitu ya, di sini perintah-perintah dalam terminal RFL ini juga saya akan jelaskan. Baik. Yang contoh pertama yaitu dia kontrol C. Kontrol C ini digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang aktif. Habis itu terus kontrol C dua kali, kontrol C dua kali, itu digunakan untuk menandakan keluar dari terminal RFL. Terus kontrol D sama seperti dengan keluar dari terminal RFL, dia sama dengan kontrol C. Terus tombol panah atas dan tombol panah bawah itu dia menampilkan perintah sebelum atau sesudahnya. Terus tombol tab sama dengan melengkapi perintah yang ditulis. Terus tanda titik help ini juga menampilkan bantuan dari Java perintah yang ada. Terus titik break ya, terusnya begini, dia keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Terus yang satunya clear, ini untuk sama seperti break, dia keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Terus kita titik save name file ya, save name file itu untuk menyimpan perintah di dalam terminal RFL ke file ya. Terus masih ada lagi load name file ya, ini untuk memuat perintah dari file ke dalam terminal RFL. Baik, di sini kita
kita akan menghentikan terminal RPL dengan cara tekan titik, terus exit. Di sini kita tekan tombol tab dan kita enter. Ya, di sini kita telah keluar. Di sini juga kita bisa pakai cara lain. Kita masuk di node kembali. Ya, terus kita ketik misalnya 8 kali 2 sama dengan, terus kita ketik Ctrl C 2 kali, terus ketik lagi, ya udah keluar. Contoh cara lain lagi untuk menghentikan RPL dengan cara kita masuk kembali node, terus kita buat ya enter, dan kita keluar. Kita coba keluar dengan Ctrl tahan D. Ya, telah keluar. Ya, sekian dan terima kasih.